adalah suatu perpisahan yang tidak kita ketahui penghujungnya.
berjumpa ataupun perpisahan ini untuk berpisah selamanya. Hari-hari yang selama 1 bulan penuh kita pacu dan kita padu dengan amal-amal ibadah, puasa di siang harinya, malamnya salat sunat tarawih, tadarus Al-Quran, dan padanya pintu-pintu surga dibukakan lebar-lebar dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, dan padanya pahala kebaikan dilipat gandakan Allah, dan malamnya ada 1 malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi bulan yang penuh kelebihan itu telah berlalu, hadirin wal hadirat. Tidak ada perpisahan yang lebih mengharukan bagi orang-orang yang beriman daripada berpisah dengan bulan suci Ramadan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir, sebagaimana umur manusia juga akan berakhir. Demikian juga dengan Ramadan, ianya juga akan berakhir. Rasanya seperti baru kemarin kita dijemput oleh Ramadan, namun kini ianya telah pergi lagi. Meski ia masih akan kembali, namun belum tentu kita akan bertemu dengannya lagi, karena kematian. Karena kematian setiap saat bisa saja datang memutuskan setiap hubungan, termasuk memutuskan hubungan kita dengan Ramadan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah kamu mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Kalau sudah sampai waktunya, kalau sudah tiba saatnya untuk berpisah, maka terpisah, maka terputuslah segala hubungan. Tiada yang dapat menawar dan tidak ada yang dapat menangguhkan walau sejenak. Nyatanya hadirin wal hadirat sekalian, di pagi hari raya yang fitri ini, yang dulunya orang-orang yang masih bersama kita tetap wajahnya, kita rangkul dan peluk tubuhnya, kita cium tangannya, kita pohonkan ampun dan maafnya. Dan ada juga orang dulunya datang mengunjungi kita, kini mungkin sudah tidak bersama kita lagi. Kemana mereka berada? Kemana mereka sekarang? Mereka sudah kembali ke alam baqa. Oleh itu, di hari raya ini, seluruh umat Islam dari berbagai macam suku dan bangsa, dari setiap penjuru belahan dunia, semuanya bertakbir, semuanya bertahmid dan bertahlil. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semuanya mengagungkan Allah, mentauhidkan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, sebagai menzahirkan rasa syukur kehadiran Allah Sang Pencipta karena dapat merayakan hari kemenangan setelah sebulan lamanya berjuang mengendalikan hawa nafsu dengan berpuasa dan beramal soleh. Itulah maknanya daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185, "Walitukmilul 'iddah," dan sempurnakanlah bilangan puasamu, "Walitukabbirullaha 'ala ma hadakum," dan hendaklah kamu bertakbir kepada Allah atas petunjuk yang diberikan kepadamu, "Wa la'allakum tashkurun," dan agar kamu menjadi orang-orang yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kiranya takbir yang kita kumandangkan pagi ini dengan sepenuh renungan Syawal hari ini akan mengusik hati orang-orang yang beriman. Tentunya akan mampu menyentak kesadaran dan keinsafan. Cahaya hidayah masuk ke relung hati sanubari kita, hati keluarga dan orang-orang yang bersama dengan kita. Dan kiranya takbir yang kita kumandangkan mampu meneteskan embun kedamaian di dalam gersangnya batin kita selama ini. Ramadan telah berlalu. Yang tinggal kini hanyalah harapan dan doa. Semoga Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengampun berkenan memberikan keampunannya atas segala dosa-dosa kita, sehingga pada pagi ini kita meraih lembaran kehidupan yang baru
kehidupan yang diwarnai dengan kebersihan dan kesucian hati dan jiwa. Karena tak selamanya langit itu kelam, tak selamanya malam itu gelap. Kiranya habis gelap, terbitlah terang. Kalau sebelumnya kita berpuasa sebulan lamanya menahan haus dan letih, lapar, penat, sholat tarawih dan qiyam, tapi hari ini kita berbuka, hari ini kita bergembira. Hilanglah sudah rasa haus dan lapar, hilanglah sudah rasa letih dan penat, karena hari ini kita merayakan kemenangan. Habis gelap, terbitlah terang. Sekiranya dalam kehidupan dunia ini kita beramal ibadah, beramal soleh dengan penuh derita dan kesusahan dan kepayahan, tapi ingatlah satu saat kita akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala di saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Habis gelap, terbitlah terang. Sekiranya dalam kehidupan ini kita dihujani dengan musibah dan ujian silih berganti dari Tuhan, tapi yakinlah setelah kesulitan itu pasti ada kemudahan. Habis gelap, terbitlah terang. Inilah sebenarnya yang membuat kita merasa gembira. Gembira di hari raya Idul Fitri, yaitu dengan adanya perubahan dalam diri kita. Diri yang dahulunya bernoda, bergelimang dosa, terperosok dalam kubangan durhaka durjana, kini bersih tiada sisa karena adanya taubatan nasuha. Hati yang dahulunya keras kini menjadi lembut penuh cinta. Hati yang dahulunya gelap kini terang bercahaya, diterangi oleh cahaya hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan-nur. Allah lah pelindung orang-orang yang beriman. Dialah Allah yang mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya iman. Inilah sebenarnya hadirin yang dirahmati Allah, yang menggembirakan kita pada pagi hari dan untuk selama-lamanya, sebagaimana kegembiraan yang pernah terjadi pada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat itu Abu Hurairah sedih, menangis, dan dia mengadukan kesedihannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Abu Hurairah menangis? Mengapa Abu Hurairah bersedih? Karena ibunya yang dia cintai belum lagi mendapatkan petunjuk daripada Allah. Setiap kali Abu Hurairah mengajak ibunya untuk masuk Islam, ibunya menolak untuk masuk Islam. Bahkan kata-kata yang tidak disukai keluar daripada mulut ibunya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Hurairah pun mengadukan haknya kepada Rasulullah, seraya meminta kepada Rasulullah supaya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada ibu yang dia cintai. Rasulullah pun mendoakannya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada ibu Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah pun merasa senang sekali dengan doa Rasul. Maka Abu Hurairah pun segera pulang ke rumah, kemudian mengetuk pintu. Tetapi ada sahutan dari dalam, dari ibunya, wahai Abu Hurairah, janganlah kamu masuk terdahulu, tunggulah sejenak. Abu Hurairah mendengar ada suara tumpahan air, pertanda ibunya sedang mandi membersihkan diri. Kemudian ibunya segera berpakaian dan memakai kerudung. Kemudian dibukakan pintu dan Abu Hurairah masuk ke rumah. Ketika itu ibu Abu Hurairah berkata, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wahai anak, saksikanlah, sesungguhnya aku bersaksi tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Petunjuk telah didapatkan. Maka sempurna sekali kegembiraan Abu Hurairah, tidak tertanggungkan rasa hati senang dan gembira. Kemudian ia datang mengadukan kembali kepada Rasul, mengejar untuk mendapati Rasul sambil menangis gembira. Yang tadinya menangis sedih, sekarang menangis gembira karena ibu yang dia cintai telah mendapatkan petunjuk dan hidayah. Ya Rasulullah,
mendapatkan petunjuk, gembira yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dapat dirasakan di dalam hati dan jiwa. Gembira yang seperti itulah yang ingin kita rasakan di hari raya Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Walaupun sungai Ramadan telah mengalir berlalu, namun doa dan pinta kita kiranya sungai Ramadan itu dapat membersihkan dosa-dosa kita, menghanyutkan, menenggelamkan dan mengubur kesalahan-kesalahan kita selama ini, sehingga keberkatan Ramadan dapat memberikan keinsafan bagi diri kita, keinsafan anak-anak darah daging kita, keinsafan istri dan suami kita, sehingga kita keluar dari Ramadan memasuki Syawal dan bulan-bulan berikutnya membawa nilai-nilai Ramadan, yaitu amal saleh yang akan menghantarkan kita kepada takwa dan husnul khatimah. Ramadan boleh berlalu pergi, tapi janganlah nuansa ketaatan dan kesolehan tersebut juga ikut berlalu pergi, karena umur manusia di dunia ini tidak akan ada nilainya tanpa amal saleh. Seseorang akan menjadi mulia atau hina bukan karena umurnya, tetapi karena amal saleh yang menghiasi hidupnya. Sesungguhnya Nabi memandang bahwa orang-orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Begitu juga sebaliknya, orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya namun buruk pula amalannya. Anna rajulan qala ya Rasulullah ayyun nasi khair. Seorang laki-laki datang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik?" Qala man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rasulullah menjawab, orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan baik pula amalnya. Qala fa ayyun nasi syarr. Laki-laki itu juga bertanya kepada Rasulullah, lalu siapa orang yang paling buruk ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu, yaitu orang-orang yang panjang umurnya namun buruk amalnya. Dan kemudian seseorang tidak pula terletak, kemuliaan seseorang tidak pula terletak pada keturunannya, pada rupa dan penampilannya, pangkat dan jabatannya, tetapi kemuliaan seseorang terletak pada takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Amal-amal saleh dan takwa itulah bekal perjalanan yang tersisa di dunia ini dan bekal yang abadi di akhirat yang tidak ada kesudahannya. Ingatlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 113, 133 sampai 134. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu meraih keampunan Tuhanmu dan meraih surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga itu? Orang yang bertakwa yang akan mewarisi surga itu tentunya orang-orang yang suka beramal saleh. Apa amal-amal salehnya? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak dan bersedekah baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, dan orang-orang yang mampu menahan nafsu amarahnya di saat pantas ia marah, dan mereka yang memaafkan kesalahan manusia yang berbuat salah kepadanya, dan Allah mencintai orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Ayat ini menitipkan pesan kepada kita semua selaku orang-orang yang baru saja berpuasa di bulan suci Ramadan, dan pagi ini kita kembali kepada fitrah kesucian,
untuk senantiasa menjaga dan membawa warisan Ramadan, yaitu nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita, yaitu dengan 4 amal saleh. Yang pertama, suka berinfak dan bersedekah dalam keadaan susah, apalagi dalam keadaan senang. Yang kedua, mampu menahan nafsu amarah di saat ia pantas untuk marah. Yang ketiga, memaafkan kesalahan orang yang berbuat salah kepadanya. Dan yang keempat, berbuat baik kepada manusia, termasuk berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka dari itu semua hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, dengan suasana kalbu dan jiwa kita yang bersih dan terang benderang pagi ini, dengan lembaran kehidupan kita yang baru, putih, bersih dan suci pagi ini, di samping kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Hilangkan kesombongan, hilangkan keangkuhan, hilangkan rasa merasa lebih baik dari orang lain, karena kita semua hanyalah hamba-hamba Allah yang lemah dan hina. Semua serba kekurangan yang tidak luput daripada silap, salah dan dosa. Dengan itu semua, marilah ringankan lidah untuk meminta kemaafan, dan bukakanlah pintu hati selapang-lapangnya untuk memberikan kemaafan, karena kita semua akan kembali pulang menghadap Allah dengan segala amal perbuatan yang kita lakukan untuk mempertanggungjawabkan di hadapan mahkamah Tuhan, baik itu yang berkaitan dengan hak Allah ataupun yang berkaitan dengan hak sesama insan. Oleh itu, janganlah sempat kita pulang kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang muflis atau orang-orang yang bangkrut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhadapan dengan para sahabatnya, Rasulullah bertanya, "Atadruna mal muflis?" Wahai sahabat-sahabatku sekalian, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut itu? Qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak ada uang. Orang yang bangkrut menurut kami adalah orang yang tidak harta bendanya, yang tidak mempunyai harta dan benda. Faqala Rasulullah SAW menjawab, innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakah. Bukan begitu kata Nabi. Sesungguhnya orang yang bangkrut itu, orang yang rugi tumpur itu di kalangan umatku, nanti mereka datang di hari kiamat dengan membawa pahala salat yang banyak, membawa pahala puasanya yang banyak, membawa pahala zakatnya yang banyak. Wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa dharaba hadza. Tapi datang pula orang yang pernah dia ejek dan caci sesama di dunia. Datang pula orang yang pernah dia tuduh yang bukan-bukan semasa di dunia. Datang pula orang yang dia makan hartanya secara batil selama di dunia. Datang pula orang yang pernah dia tumpahkan darahnya. Datang pula orang yang pernah dia pukul semasa di dunia. Mereka menuntut pembalasan dan keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena selama di dunia diabaikan, tidak diselesaikan. Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diambillah pahala kebaikan salatnya yang banyak, diambillah pahala kebaikan puasanya yang banyak, diambillah pahala zakatnya yang banyak, diberikan kepada orang yang pernah dia berbuat salah kepada mereka semasa di dunia. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Maka jika pahala kebaikannya sudah habis diberikan kepada mereka semua, bagaimana pula keadaannya setelah itu? Sedangkan tuntutan masih banyak. Ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Diambil pula dosa-dosa dan kesalahan mereka, maka ditimpakan kepadanya, kemudian dicampakkanlah dia ke dalam api neraka. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Kiranya kita semua tidaklah tergolong ke dalam golongan mereka yang muflis atau bangkrut nanti di akhirat. Karena tentunya kita semua mempunyai tujuan yang sangat diidam-idamkan. Tujuan kita adalah
mendapatkan kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti, dipelihara dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam surga yang abadi. Firman Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan nanti balasan amalmu akan disempurnakan di hari akhirat. Faman zuhziha 'anil nar. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke surga, faqad faz. Sesungguhnya dialah orang yang beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kesenangan hidup dunia ini melainkan kesenangan hidup yang menipu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Kemudian di penghujung khutbah pertama ini, marilah kita sama-sama menundukkan kepala dan merendahkan hati kita, tunduk mengakui celah dan hina diri kita, serta mengakui kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wahai Tuhan yang memiliki kerajaan dan kekuasaan, Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau pula Tuhan yang mencabut kekuasaan dari orang-orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah Tuhan yang menghinakan orang-orang yang Engkau kehendaki. Dan di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha'. Dialah Tuhan yang mengampuni dosa-dosa orang-orang yang Dia kehendaki dan menyiksa orang-orang yang Dia kehendaki. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Dialah Tuhan yang memberi petunjuk bagi orang yang Dia kehendaki, dan Dialah Tuhan yang menyesatkan orang-orang yang Dia kehendaki. Dengan sepenuh ikhtiar dan rangkaian doa kami panjatkan, yang akhirnya kami bertawakal berserah diri kepadamu ya Allah. Habis gelap terbitlah terang. Janganlah Engkau padamkan cahaya hidayah, janganlah Engkau matikan cahaya hidayah dari hati-hati kami, dari hati-hati anak-anak darah daging kami, suami dan istri kami, dan orang-orang yang bersama dengan kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya